Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Shalom. Kita boleh bersyukur Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, karena pada hari ini, di tahun yang baru, kita boleh bersama-sama untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun dari rumah kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 322, bait pertama dan baitnya yang kedua, Terang Matahari. Jemaat diundang berdiri, kita akan bersama menghabiskan ibadat kita dengan menerima khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk merespon khotbah dan salam, kita kembali memuji nama Tuhan dari kidung pujian yang berjudul Kemurahan Tuhan.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang telah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami dan kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Yusana Mayati, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Hidup Jemaat nomor 255, Firman-Mu kupegang selalu.
Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kehadirat Yang Kudus pada kesempatan saat ini Tuhan. Karena atas berkat kasih, penyertaan dan pertolongan-Mu, kami boleh ada sampai pada hari ini, menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Pada hari Sabat ini Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh kembali bersama-sama dengan keluarga, berkumpul di rumah kami masing-masing, untuk bersatu hati memuji dan memuliakan Tuhan. Dan dalam kesempatan saat ini Tuhan, kami pun akan bersama-sama merenungkan sabda firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan boleh bekerja dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami. Sehingga ketika firman Tuhan diperdengarkan, kami sediakan telinga untuk mendengar, hati untuk menerima, dan seluruh hidup kami sebagai tempat firman Tuhan hidup dan berbuah. Berkati dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berkati seluruh jemaat yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dengan perikop perjanjian baru, berbunyi demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah dengan pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan lagi kembali merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita pada kesempatan saat ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, memuji dan memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bulan Januari adalah momentum bagi kita
untuk berkaca diri pada kekurangan yang telah terjadi di masa yang lalu, sehingga ada pengharapan dan semangat untuk memperbaikinya di masa depan. Bulan Januari juga adalah saatnya bagi kita untuk menghimpun tenaga baru, memulai kembali proyek yang belum tuntas sebelumnya dengan semangat dan tekad yang baru. Intinya, saudara-saudara, awal tahun adalah saatnya untuk sejenak memandang ke belakang sembari menatap ke masa depan. Di awal tahun, kita pasti melihat dengan penuh pengharapan dan antusias memandang kepada masa depan yang lebih cerah dan lebih baik. Tentu ada banyak harapan dan doa yang kita panjatkan ketika kita bersama-sama memasuki tahun yang baru. Awal tahun, semua orang selalu membangun harapan dan tekad yang bulat. Dengan kata lain, tahun baru adalah kesempatan orang untuk memandang ke belakang, untuk bekal mengarungi masa depan. Di sini kita diajak mengawali tahun yang baru dengan kesadaran dan semangat yang sama, bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari rencana dan rancangan Tuhan atas kehidupan ini. Melalui nas kebenaran firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, kita diajak untuk berkaca pada cerita masa lalu yang berisi nubuat-nubuat tentang pemulihan di masa depan dan penebusan yang mencakup pemulihan umat Israel dari pembuangan di Babel yang akan terjadi pada waktu yang dekat, dan berbagai peristiwa yang jauh ke depan yang berkaitan dengan Mesias pada akhir zaman. Nabi Yeremia meyakinkan orang-orang buangan yang menghadapi masa depan tanpa pengharapan bahwa umat pilihan Tuhan tidak akan pernah musnah. Di tengah pergumulan umatnya, Allah memperlihatkan kasih setia-Nya bahwa Dia akan memulihkan mereka dengan cara Tuhan yang hebat dan perkasa. Dan Tuhan menggenapi janji tersebut dengan kedatangan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan umat yang percaya dan yang mau dituntun olehnya. Di mana dalam janji keselamatan itu, Tuhan akan membimbing umatnya untuk mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang baru yang penuh dengan sukacita. Tuhan menyediakan harapan baru, sebab Tuhan akan menjadi penjaga bagi umatnya, layaknya seorang bapa dan gembala. Seperti itulah Tuhan akan menjaga, melawat dan memelihara umat tebusannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nas kebenaran firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, kita diajak untuk merenung ulang sejauh mana kita mempercayai dan menghidupi janji setia Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika pergumulan dan penderitaan kita hadapi dalam hidup ini, mampukah kita meyakinkan diri kita bahwa kasih setia Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya? Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan, ini adalah sikap yang hendak diperlihatkan oleh nas kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, untuk kita menjalani kehidupan ini dari waktu ke waktu, bahwa kita adalah umat yang bersukacita. Apapun yang terjadi tidak akan menyurutkan kita untuk bersukacita, sebab kita percaya akan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib itu di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, kita memiliki alasan untuk selalu bersukacita dalam kehidupan ini. Dan alasan itu ada dua. Yang pertama, Tuhan telah menghancurkan penghalang sukacita kita. Dosa itu adalah penghalang bagi setiap sukacita kita, sebab dosa adalah sumber penderitaan. Inilah yang terjadi pada umat Israel, bahwa penderitaan yang mereka alami hingga mereka berada dalam pembuangan itu semua karena dosa yang telah mereka lakukan, di mana mereka mengubur dalam-dalam perintah dan ketetapan Tuhan atas kehidupan mereka. Namun dalam keberdosaan manusia, Tuhan datang
dan melewati kelahiran Yesus Kristus, dosa yang membelenggu itu dipatahkan, sehingga umat yang berdosa memperoleh keselamatan dan penebusan yang kekal. Saudara-saudara, inilah alasan pertama kenapa kita harus selalu bersukacita dalam kehidupan kita. Sebab halangan utama yang membuat manusia menderita itu telah diruntuhkan oleh Allah, sehingga kita dengan penuh semangat dapat memasuki hidup yang baru, yang penuh dengan sukacita. Yang kedua, Tuhan menyediakan sukacita bagi kita. Saudara-saudara, Tuhan adalah sumber sukacita dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan jika kita telah hidup dalam pengampunan dosa, maka Tuhan akan memberikan kepastian kepada kita bahwa Tuhan akan menuntun kehidupan kita apapun yang terjadi, bahwa Dia akan menjadi Bapa dan Gembala yang akan memastikan masa depan yang baik dan masa depan yang penuh dengan harapan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Ketika dengan yakin dan tulus kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kepuasan dan penghiburan kepada kita. Dan kunci dari itu semua adalah kita mau datang dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Pengharapan iman kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Sebab hanya dari Tuhan saja kita dapat menerima segala kebaikan dalam hidup ini. Sehingga walaupun kita sedang berada dalam pergumulan hidup, kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita dengan cara dan dalam waktunya. Dan inilah yang menjadi alasan bagi kita kenapa kita harus selalu bersukacita dalam keberadaan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan sebagai orang percaya yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka kita tidak akan mau lagi ditindih, dibebani, dan ditekan oleh kesusahan dan sungut-sungut. Namun sebaliknya, kita akan pegang teguh keyakinan akan apa yang Tuhan katakan dalam nas kita pada kesempatan pagi hari ini. Umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanmu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak pernah lalai dalam menepati janjinya dalam kehidupan kita. Dan Dia tidak pernah berubah untuk mewujudkan kasih-Nya kepada setiap orang yang percaya dan mengimani Dia dalam kehidupannya. Semua itu terjadi karena kita berharga di mata Allah. Saudara-saudara, catatan perjalanan kehidupan manusia menunjukkan bahwa manusialah yang seringkali berubah-ubah dalam menjalani kehidupan ini, termasuk di dalam kasih-Nya kepada Allah dan kepada sesama. Seringkali situasi dan kondisi yang kita hadapi itu mempengaruhi cara pandang kita, termasuk di dalam kita mewujudkan kasih itu. Pengenalan akan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah di dalam kasih-Nya seharusnya menjadikan kita hanya mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu, dan secara khusus di sepanjang tahun 2021 yang akan kita jalani dan apaki bersama-sama. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan jalani tahun ini dengan keyakinan iman bahwa Dia menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dialah Allah yang akan memampukan kita menjalani kehidupan ini dengan baik dan segala keadaan yang akan kita hadapi. Tahun 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi atas kehidupan kita. Yang pasti, kita tahu bahwa di dalamnya kita akan mampu dan sanggup melewati segala sesuatu yang akan terjadi atas kehidupan ini. Dan bahkan kita pun akan menjadi pemenang atas segala sesuatu yang boleh kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena Allah selalu ada bersama-sama dengan kita di setiap musim kehidupan yang kita lalui selama kita ada di tengah-tengah dunia yang fana ini. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, teruslah dengan penuh sukacita dan semangat kita menjalani kehidupan sepanjang tahun 2021 ini di dalam pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita
dan memberkati firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita menaikkan rangkaian doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Maha Kuasa, Bapa pemilik kehidupan kami, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kehadiran-Mu yang kudus pada kesempatan pagi hari ini. Karena atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai pada hari ini, menikmati anugerah dan kebaikan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pada hari ini Tuhan, terima kasih karena kami bersama-sama dalam persekutuan ini telah diperdengarkan dengan sabda firman. Firman Tuhan yang telah kami dengar bersama, Tuhan tanamkan itu dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga firman Tuhan berakar kuat, bertumbuh lebat, dan menghasilkan buah yang baik dan manis atas kehidupan kami, sehingga sukacita dan damai sejahtera Kristus boleh semakin hari semakin nyata di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kembali kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan keadaan dunia kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan Allah, agar Engkau berkenan memulihkan keadaan dunia kami, melewati jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, agar kehidupan kami dapat kembali normal seperti sebelumnya. Berkatilah setiap orang yang terus berjuang menangani keadaan ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, dan semangat boleh Tuhan berikan atas mereka masing-masing, agar mereka boleh menjalankan tugas dan peran mereka dengan baik, sehingga jerih lelah perjuangan mereka tidak sia-sia, tetapi boleh mendatangkan kebaikan atas kehidupan kami bersama. Dan bagi kami selaku masyarakat, Tuhan sadarkan kami akan bahaya pandemi ini, sehingga dengan kesadaran yang demikian, kami mau mengikuti anjuran pemerintah, kami mau mengikuti protokol kesehatan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, agar di dalam kehidupan kami tidak ada terjadi penyebaran COVID-19, dan kami bersama-sama boleh memutus mata rantai penyebaran, dan kami bersama-sama boleh memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat kembali pulih dan normal seperti sebelumnya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, berkatilah bangsa negara Indonesia yang kami cintai, sehingga boleh menjadi bangsa yang aman, yang rukun dan harmonis, sehingga kami selaku masyarakat boleh hidup dalam ketentraman, berdampingan antara satu dengan yang lainnya, dalam berbagai perbedaan demi perbedaan yang ada di antara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik, bertindak dengan jujur dan adil, sehingga melewati kepemimpinan mereka boleh membawa dampak yang baik atas bangsa kami, dan bangsa kami mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik lagi. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, berkati juga gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, dan secara khusus gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah dimanapun gereja Tuhan berdiri, di sana akan terus ada kebenaran firman Tuhan yang dikumandangkan, sehingga boleh menguatkan iman pengharapan jemaat yang ada di dalamnya, sehingga apapun yang terjadi tidak membuat jemaat Tuhan jauh dan meninggalkan Engkau, tetapi boleh membawa jemaat Tuhan untuk lebih dekat, lebih percaya, bahkan lebih mengandalkan Tuhan dalam segenap keberadaan kehidupan mereka. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Siapapun kami Tuhan yang memberi diri untuk melayani, dan dimanapun kami boleh Tuhan tempatkan, mari Tuhan berikan bagi kami semangat dan sukacita, hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan, agar kami dapat menjalankan tugas pelayanan kami dengan baik, sesuai seperti maksud dan kehendak Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada dalam gereja kami, mari ya Tuhan Kau senantiasa memberkati kehidupan mereka satu persatu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita, hikmat, kebijaksanaan. Tuhan juga berkenan menjauhkan jemaat-Mu dari segala sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, kuasa dan kuasa kegelapan, dan orang-orang jahat yang ingin mengganggu. Begitu pula kami menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam
dan orang-orang jahat yang ingin mengganggu. Tuhan memberkati rumah tangga yang mereka bina, sehingga menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, bahkan menjadi rumah tangga yang senantiasa takut akan Tuhan. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan yang mereka tekuni, sehingga melewatinya berkat Tuhan mengalir dan melimpah atas kehidupan mereka, sehingga di sepanjang kehidupan jemaat mereka tidak pernah hidup dalam kekurangan, tetapi akan terus hidup dalam kecukupan yang bersumber dari Tuhan kami Yesus Kristus. Apapun yang menjadi aktivitas, tugas, pekerjaan, dan peran mereka masing-masing, marilah Tuhan Engkau terus memberkati dan melawat, agar mereka pun dapat menjalankannya dengan baik, seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka masing-masing pribadi, sehingga mereka pun boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling mereka. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami hari ini, besok, lusa, dan seterusnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, maka tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Karena Engkau Tuhan Allah akan menjawabnya pada waktu Tuhan yang tepat dan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapa di surga, bila kehendak rencana-Mu saja yang jadi atas hidup kami, bukan kehendak rencana kami sebagai manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini seru doa dan syafaat kami yang kami bawa dan kami pertaruhkan ke dalam tangan anakmu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan persembahan syukur Bapak Ibu Saudara bisa diantar ke gereja atau ditransfer ke rekening GKI Samarinda dengan nomor 0012 90 95 60. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang diambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 dan 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. Jiwa
jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau